Baik, kita ketemu lagi di Ajin Talk edisi terbaru. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang baru saja disampaikan oleh Menteri PMK, Menko PMK, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wajir, di mana beliau menyatakan setuju dengan wacana no work no pay. Kita sudah bersama dengan Bung Kahar. Bung Kahar, tanggapan Anda dengan pernyataan Menko tersebut? Silakan. Ya, tentu saja kita menyesalkan begitu ya, menyesalkan dan kemudian memprotes keras, menolak keras tentang apa yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persetujuannya terhadap no work no pay. Karena kita tahu bahwa no work no pay itu tidak diatur dalam perundang-undangan kita, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 atau bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang walaupun Undang-Undang Cipta Kerja kita tolak, tapi itu juga tidak mengatur soal no work no pay. Nah, itu hal pertama begitu yang mesti disadari oleh Menko PMK terkait dengan bagaimana no work no pay itu ada pada regulasi kita. Nah, yang kedua, kita juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Menko PMK ketika kemudian memberikan persetujuan terhadap no work no pay. Karena kita tahu bahwa tidak bekerja dan kemudian tidak mendapatkan upah, kalau itu kemudian diregulasikan atau dibuat kebijakannya oleh pemerintah, maka itu akan dijadikan jalan bagi pengusaha untuk kemudian dia melakukan tindakan mengurangi upah buruh. Artinya mereka ya hanya akan suka-suka mempekerjakan buruhnya. Kita bisa bayangkan kewajiban kita bekerja sekarang itu dalam satu hari 8 jam, kemudian 40 jam satu minggu begitu. Nah, kalau kemudian para pengusaha itu tidak lagi mempekerjakan 40 jam dalam satu minggu, maka itu jelas-jelas nanti akan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Karena dengan demikian maka upahnya juga akan turun, maka otomatis upahnya akan lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum. Nah, kalau buruh mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan upah minimum, itu jelas-jelas adalah sebuah tindak pidana begitu. Karena undang-undang mengatakan barang siapa yang membayar upah di bawah upah minimum itu adalah tindak pidana dan pidananya itu adalah pidana kejahatan. Upah sekarang saja dengan kenaikan yang sekarang saja itu kenaikannya kecil dan kemudian upahnya tidak mampu untuk menutupi kebutuhan hidup begitu. Sebagai salah satu contoh, di Bandung Barat itu selisih antara survei kebutuhan hidup layak dan kemudian dengan upah yang didapatkan sekarang itu selisihnya 800.000 begitu. Nah, artinya apa? Artinya dari kebutuhan hidup dengan upah yang sekarang didapatkan, buruh di Bandung Barat itu tekor 800.000. Apalagi kalau kemudian ada lagi kebijakan no work no pay yang kemudian udahlah upahnya masih tekor, upahnya masih kurang, upah yang didapatkan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, kemudian dikurangi lagi, itu buruh akan semakin miskin lagi. Nah, belum lagi dalam undang-undang kita kan disebutkan pengusaha itu wajib membayar upah buruh kalau buruhnya tidak bekerja, tetapi dia tidak bekerja itu bukan atas kesalahannya si pekerja. Jadi kalau misalnya si pengusahanya tidak menghendaki buruhnya bekerja dan dia buruh itu tidak bekerja bukan karena keinginannya sendiri, ya maka upah harus tetap dibayar. Masa ini pengusaha membuat kebijakan dia tidak mempekerjakan buruh kemudian tidak membayar upahnya. Ini kan sama saja apa namanya membunuh buruh secara perlahan begitu. Ya. Tidaklah membayar upah buruh dan kemudian buruh tidak mendapatkan upahnya. Ini kan sama saja membunuh secara perlahan-lahan karena mematikan begitu ya urat nadinya buruh, upahnya buruh. Kita menyesalkan Bung apa yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan upah no work no pay itu. Baik. Dalam beberapa aksi terakhir, itu kan kawan-kawan buruh juga sudah mulai menyuarakan apa yang menjadi keresahan di kalangan buruh terkait no work no pay ini. Bahkan dalam salah satu orasinya, kawan buruh itu juga menyebutkan bahwa no work no pay itu perbudakan modern. Kira-kira seperti apa, Bung Kar? Oh ya betul. Itu bisa perbudakan modern yang dikatakan oleh teman yang melakukan orasi terkait dengan no work no pay itu saya kira menjadi wajar begitu ya. Kita bisa bayangkan ya bagaimana kemudian kondisi normal buruh statusnya masih buruh, statusnya masih karyawan di perusahaan itu. Tapi kemudian sama perusahaan itu tidak dipekerjakan dan kemudian dia tidak mendapatkan upah. Maka buruh akan sangat kesulitan sekali. Pertama, dia upahnya akan berkurang karena tidak dibayar upahnya. Yang kedua, kalaupun kemudian dia mau bekerja di tempat yang lain juga masih belum nggak bisa. Karena masih terikat dengan si perusahaan yang sebelumnya.
nanti kan akan dipersalahkan dong. Kenapa kamu mencari pekerjaan di tempat lain juga padahal kamu adalah karyawan di sini? Padahal si pengusahanya membayar upahnya berkurang dan waktu kerjanya juga dikurangi begitu. Ini kan juga akan menyandra buruh kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Beda misalnya kalau di PHK. Kalau di PHK kan putus hubungan kerjanya dan kemudian buruh bisa bebas untuk melakukan aktivitas apapun karena dia sudah tidak terikat dengan hubungan kerja. Tapi dengan no work no pay, bayangkan buruh tidak bisa berkutik sama sekali karena mencari tempat di tempat kerja lain juga tidak mungkin karena masih terikat dengan hubungan kerja di perusahaan. Dan kemudian kalau menunggu adanya pekerjaan yang didapatkan dari perusahaan yang tempat dia bekerja itu juga sudah dikurangi begitu dan upahnya juga dikurangi, kan ini membuat buruh semakin tersandra begitu. Dan lagi misalnya soal tadi bagaimana kalau dia dirumahkan tanpa juga dibayarkan upahnya. Kalau dirumahkan sebulan, 2 bulan, kemudian bahkan kan kita sering mendengar orang dirumahkan itu sampai tidak ada kejelasan kapan dipanggil lagi. Nah, sampai kapan dipanggil lagi itu juga tidak jelas upahnya dibayarkan atau tidak. Ini kan juga semakin menyengsarakan buruh begitu. Dan saya kira juga tepat kalau kemudian ada teman yang mengatakan bahwa kebijakan no work no pay itu semacam perbudakan karena tadi buruh upahnya akan semakin murah karena dipotong, dia tidak bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain karena terikat dengan pekerjaan yang terdahulu, dan kemudian dalam posisi seperti itu mimpi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan juga akan sulit. Belum lagi kalau kemudian disalahgunakan. Misalnya begini, sekarang dengan upah bulanan yang didapatkan oleh kaum buruh atau upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari UMK, itu kan kalau ada tanggal merah, kemudian ada hari libur, walaupun buruh tidak bekerja kan tetap dibayar. Karena Ya. tanggal tanggal merah itu adalah tanggal di mana buruh tidak punya kewajiban untuk bekerja, tapi upah tetap dibayar full. Kalau no work no pay, karena kamu sekarang hari Minggu misalnya kamu tidak masuk kerja karena tanggalnya sedang tanggal merah, kamu tidak masuk bekerja. Nanti kalau itu juga diterapkan no work no pay bagaimana? Kan buruh rugi. Apalagi kalau misalnya pas musim Lebaran kan hampir hampir setengah bulan itu seminggu 2 minggu buruh tidak melakukan aktivitas pekerjaannya. Masa karena libur atau cuti bersama seperti itu juga tidak mendapatkan upahnya dapat karena dia no work no pay, tidak bekerja tidak dibayar. Ini sesuatu yang serius dan buruh pasti akan bergejolak kalau ini diterapkan, Bung Azim. Baik, enggak. Kita kembali ke pernyataan dari Menko PMK. Dia juga menyatakan bahwa no work no pay itu kan bisa dikondisikan gitulah dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dan juga serikat pekerja. Tapi kan aktual di lapangan itu kan nggak semua perusahaan gitu kan ada serikat pekerjanya. Jangan sampai nanti ada unsur pemaksaan dari pengusaha ke pekerja, terutama di perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya. Dapat Anda? Oh ya, betul sekali. Kata-kata itu bisa diterapkan kalau kemudian ada persetujuan, ada kesepakatan dengan pekerja. Itu hanya kata-kata manis di bibir saja. Yang dalam implementasinya nggak seperti itu. Di implementasi di lapangan, kata-kata harus dirundingkan, harus didasarkan pada kesepakatan, itu yang sering kali terjadi adalah pemaksaan. Kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya misalnya. Kemudian si perusahaannya menerapkan kebijakan no work no pay itu. Pastilah buruh pasti akan terpaksa dia untuk menyepakati. Karena pengusaha selalu akan bilang, kalau kamu tidak sepakat dengan apa yang menjadi keputusan, menjadi kebijakan dari perusahaan ini, ya silakan cari kerja di tempat yang lain. Atau misalnya kalau kamu nggak mau mengikuti apa menjadi kebijakan perusahaan terkait dengan no work no pay, maka dia akan diberhentikan begitu. Apalagi dengan struktur kondisi sekarang banyak buruh sistemnya adalah kontrak dan outsourcing. Dia tidak akan diperpanjang kalau kemudian mempermasalahkan soal no work no pay itu. Jadi soal harus dirundingkan, kemudian soal itu harus didasarkan pada kesepakatan, itu hanya basa-basi. Karena dalam praktek yang terjadi bukan perundingan, tetapi pemaksaan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya, atau kalau ada serikat pekerjanya dan serikat pekerjanya tidak cukup kuat, sehingga dia tidak cukup bisa memproteksi begitu. Dan hanya sedikit sekali perusahaan-perusahaan yang serikat pekerjanya kuat, yang kemudian mereka mampu melakukan perlawanan ketika itu diterapkan secara sepihak begitu. Jadi kita menyayangkan apa yang dikatakan oleh Menko PMK, walaupun itu didasarkan pada kesepakatan begitu. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu menerapkan satu kebijakan yang tidak membawa peluang, membawa celah bagi adanya eksploitasi dan perbudakan. Kan sekarang dilarang tuh no work no pay. Jadi tegaskan saja bahwa tidak boleh. Selesai itu.
Tapi kalau kemudian dicari-cari pintu, dicari-cari celah agar Nowok Nope bisa diterapkan, bisa masuk ke dalam perusahaan, ya itu sama saja menggadaikan buruh, itu sama saja mengeksploitasi buruh. Karena kan faktanya pengusaha sekarang itu minta agar ada kebijakan Nowok Nope, karena memang tidak ada kebijakannya, dan mereka minta diizinkan. Seharusnya di situ pemerintah menegaskan sikapnya untuk kemudian memastikan tidak boleh ada Nowok Nope, karena itu adalah kebijakan yang merugikan. Baik. Kita beralih ke sisi pengusaha. Mereka kan sering beralibi gitu. Usulan Nowok Nope itu untuk mencegah terjadinya PHK massal gitu kan, dengan penurunan produktivitas, penurunan order gitu. Apa kira-kira bagi kawan-kawan serikat pekerja, alibi-alibi yang dibangun oleh para pengusaha ini bisa dipercaya? Tentang mengurangi PHK itu sudah ada surat edaran menteri. Jadi apa upaya yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk mengurangi mencegah PHK itu ada surat edaran menterinya tahun 2004 saya tidak salah. Salah satu yang dilakukan adalah mengurangi gaji di pengusaha di pekerja di level atas. Misalnya gaji direktur, gaji direksi itu mestinya dikurangi terlebih dahulu supaya ada penghematan begitu. Karena kita tahu gaji buruh sama direktur atau dengan komisaris itu selisihnya besar banget. Ya itulah gaji yang di atas itu dikurangi lebih dulu biar ada penghematan begitu. Yang kedua, memang ada di surat edaran menteri itu adalah pengurangan waktu kerja, pengurangan jam kerja. Misalnya mengurangi shift. Tetapi walaupun dia mengurangi shift, kemudian mengurangi waktu kerja, tapi upahnya tetap dibayar. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh, kalau kemudian buruh dirumahkan, kemudian jam kerjanya dikurangi, tapi upahnya tetap dibayar full, berarti nggak ada penghematan dong? Ya ada. Kan selain upah, pengusaha juga memberikan misalnya uang makan, kemudian uang transportasi, kemudian biaya listrik, begitu kalau diliburkan secara bergilir kan akan berkurang. Kan upah itu adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Tunjangan-tunjangan yang tidak bersifat tetap bolehlah nggak usah dibayar kalau buruh tidak bekerja begitu. Tapi untuk upah yang sifatnya pokok dan kemudian tunjangannya yang bersifat tetap itu harus tetap dibayarkan. Supaya apa? Supaya tadi ada juga kepastian. Kan efisiensi itu adalah untuk menyelamatkan perusahaan agar dia tidak kolaps, agar perusahaannya tetap bisa bertahan hidup. Tapi pada saat yang sama buruhnya juga harus dipertahankan. Buruhnya juga harus dipertahankan supaya dia tetap bisa hidup, bertahan hidup, dan kemudian dia tetap bisa bertahan untuk kemudian bisa bekerja kembali. Nah, kalau kemudian yang dikorbankan buruhnya melakukan efisiensi kemudian buruhnya tidak dibayar upahnya, ya sama saja itu menjadikan buruh tidak lebih penting dari perusahaan. Padahal kan antara buruh dan perusahaan itu kan sama-sama pentingnya. Masa perusahaan dipertahankan untuk hidup, buruhnya dimatikan? Kan nggak fair kalau seperti itu. Yang kedua, kita juga punya fakta. Fakta-fakta yang disampaikan tentang upah tinggi itu menyebabkan perusahaan tutup, itu sama sekali tidak benar. Karena faktanya di perusahaan-perusahaan yang upahnya rendah, misalnya di Jawa Tengah, yang sekarang kan upah terendah di Indonesia kan di Jawa Tengah, itu pun juga ada perusahaan yang tutup, perusahaan yang rugi, perusahaan yang melakukan efisiensi. Jadi nggak benar tuh kalau kemudian dikatakan bahwa perusahaan tutup hanya ketika dibandingkan dengan gaji yang tinggi itu. Kalau kita mau membandingkan dengan gaji kan kita bisa lihat bagaimana buruh di Singapura, bagaimana buruh di Jepang yang upahnya sudah puluhan juta begitu di Jepang, mereka juga masih tetap bertahan, nggak masalah dengan itu. Artinya kan nggak fair. Sama-sama perusahaan Jepang lah, misalnya Bung Azim bekerja di perusahaan Jepang. Kalau perusahaan itu ada di Jepang, gajinya puluhan juta. Tapi ketika perusahaan Jepang ini ada di Jakarta, gajinya cuma 4,9 juta. Kan ini juga sesuatu yang bisa kita bandingkan begitu. Jadi nggak benar kalau kemudian soal gaji itu seringkali menjadi alasan untuk terjadi PHK. Dan kita sudah bantah itu. Sekali lagi kita mau tegaskan bahwa alasan Nowok Nope untuk mencegah terjadinya PHK itu hanya basa-basi. Itu ilusi. Itu hanya Alibi. ya janji-janji yang saya kira nggak akan pernah bisa dibuktikan begitu. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Bung Kahar terkait dengan wacana Nowok Nope yang sudah disetujui oleh Menko PMK. Ya, kawan-kawan, kita akan terus menyuarakan bahwa Nowok Nope adalah jalan perbudakan. Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di lain kesempatan.
Oke, terima kasih.